Kawargian Sayaga, sebelum memulai pembahasan pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Fernando Urmeneta. Saya adalah seorang praktisi hipnoterapi di Sayaga Hipnoterapi. Dan tentu saya tidak sendiri. Saat ini saya bersama dengan rekan sejawat saya sesama hipnoterapis, yaitu dengan Dr. Anto. Saya Dr. Raden Heragustianto Alimurni atau yang biasa dikenal dengan Dr. Anto. Saya adalah seorang profesional health coach dan saat ini saya sangat aktif untuk berbagi dan membantu para kawargian semua untuk mencapai kesehatan tidak hanya dalam segi fisik namun juga pikiran dan emosional. Nah, Kawargian, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Sayaga Hipnoterapi, baik itu melalui WhatsApp ataupun juga melalui sosial media Sayaga Hipnoterapi. Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Sayaga Hipnoterapi mempertanyakan mengenai hipnosis dan hipnoterapi itu sendiri. Nah, hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari begitu banyak kesalahpahaman atau miskonsepsi yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa orang yang mempertanyakan hipnosis itu apa sih sebetulnya? Secara definisi kalau menurut saya sendiri hipnosis itu sulit untuk dijelaskan by definisi. Eee, Hipnosis ini kan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat kasat mata. Kalau dari sudut pandang Dokter Anto sendiri, kita bisa memahami hipnosis itu seperti apa, Dok? Jadi kalau untuk saya sebagai seorang dokter maka kita kan juga akan membagi dua sebetulnya ya, yaitu secara fisik ataupun secara mental emosional. Jadi pertama kita akan memandang dari secara fisik. Secara fisik itu berarti adalah sesuatu yang bisa kita lihat, bahkan paling baik adalah kalau dalam segi keilmuan adalah dapat kita ukur. Nah, hipnosis ini sendiri setahu saya, sejauh pengetahuan saya dikaitkan dengan adanya penurunan gelombang otak. Nah, gelombang otak itu sendiri kan dapat diukur Hmm. ya. Ada gelombang otak beta, alfa, theta, kemudian delta. Nah, ini kalau dalam dunia kedokteran itu bisa diukur dengan menggunakan alat namanya elektroencephalogram atau EEG. Nah, sehingga kondisi ini merupakan kondisi yang memang nyata Hmm. dan bisa dilihat, bisa diukur walaupun itu tadi dengan menggunakan alat. Tapi sebelumnya saya mau klarifikasi dulu, Dok, Ya, bahwa tadi Dokter Anto mengatakan hipnosis ini berkaitan dengan aktivitas gelombang otak, yang artinya sebetulnya kondisi hipnosis adalah sebuah kondisi yang bisa diukur. Nah, ini juga untuk kawargian ya, bahwa ternyata Dokter Anto sudah menjelaskan tadi hipnoterapi atau hipnosis itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas gelombang otak. Artinya kondisi hipnosis adalah kondisi yang bisa diukur, bisa terukur, dan berarti ini sama sekali menepiskan anggapan bahwa hipnosis itu melibatkan hal-hal yang gaib. Satu sudah kita klarifikasi bahwa hipnosis itu adalah sesuatu yang nyata adanya, hipnosis itu bisa terukur, dan pastinya hipnosis terlepas dari hal-hal yang gaib. Nah, banyak orang yang salah paham mengenai hipnoterapi ini, bahkan kata hipnoterapinya sendiri pun juga disalahpahami oleh masyarakat. Dan ya harus dikatakan secara jujur, beberapa praktisi hipnoterapi pun memahami hipnoterapi dari sudut pandang yang agak kurang tepat. Nah, di mana biasanya mereka memahami hipnoterapi adalah sebuah terapi yang dilakukan menggunakan hipnosis. Mungkin Kawardian juga melihat bahwa di mana salahnya letak pernyataan bahwa hipnoterapi adalah terapi menggunakan hipnosis. Nah, kalau kita melihat dari kata pembentuknya, Dok, bahwa hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan menggunakan hipnosis, artinya hipnosisnya itulah yang menjadi alat terapinya atau hipnosisnya itulah yang tanda kutip menyembuhkan. Padahal kondisi hipnosis sebetulnya selain memberikan rasa relaksasi, itu tidak memiliki daya terapeutik. Nah, maka untuk hipnosis ini memiliki sebuah daya terapeutik, dibutuhkan satu bentuk intervensi di dalamnya. Nah, sehingga lebih tepat apabila disebutkan bahwa hipnoterapi adalah sebuah terapi yang dilakukan ketika seseorang berada dalam kondisi hipnosis.
Nah, itu dulu yang perlu kita klarifikasi. Bisa nggak peristiwa traumatis saya dihilangkan dari ingatan saya? Bisa nggak saya kemudian dibuat atau dihipnotis supaya saya melupakan mantan pacar saya? Mhm. Nah, hal-hal seperti itu kan pasti Dokter Anto tuh pernah ya. Jadi hal-hal yang sebetulnya kalau dari sudut pandang praktisi agak lucu untuk ditanyakan gitu. Nah, ini kita agak sedikit berbicara dulu mengenai pengalaman ya, Kawargian, supaya juga suasananya agak lebih mencair. Nah, Dokter Anto pernah nggak mengalami hal-hal yang seperti itu? Jadi ada yang bertanya pertanyaan-pertanyaan yang unik lah gitu, atau mungkin nyeleneh gitu yang ditanyakan Oh, berkaitan dengan hipnosis dan hipnoterapi. enggak sih, karena kalau saya kebetulan ya kalau di dunia medis kan masalahnya Ya, oke. itu lagi ya standar gitu ya. Ya mungkin pernah ini lucu ya itu aja datang, kalau bisa saya melupakan kalau udah punya istri atau gimana. Waduh, nah kan jadi alasannya, nah ini mungkin mungkin juga, mungkin juga cukup menarik ya, mungkin juga ada orang yang mulai juga berpikir ya, nah terus hipnotis itu berarti sama kayak pelet ya, dalam artian Nah, tadi itu kan ada orang kan mhm, dulu ya, ya ada kasus-kasus di mana, wah saya ini dipelet, dalam artian dia jadi kayak lupa punya istri, punya anak gitu, terus ngejar aja ceweknya. Nah itu, nah kembali kalau tadi, apakah hipnosis bisa membuat lupa, bisa membuat ini, apa, itu tadi orang akhirnya melakukan hal-hal yang sebetulnya dalam tanda kutip, kalau sadar pasti nggak mau lah orang ini. Ya makanya kita masih bahas ini kan secara psikologis, apakah betul. memungkinkan gitu, wah ketika orang dihipnosis, nah itu tadi, ya kayak pelet juga kan gitu kan, hilang nih, lupa istri, lupa anak ya, lupa pulang gitu Lupa kan. diri. Nah, akhirnya lupa diri gitu kan. Nah, ini gimana nih kalau secara psikologis memang memungkinkan gitu? Sebetulnya pikiran kita didesain untuk tidak bisa lupa, Dok. Mmm, Kecuali kecuali tadi ada kerusakan otak, misalnya terbentur atau mungkin ada operasi-operasi tertentu mhm, yang ya barangkali mungkin karena ada kanker otak atau tumor otak sehingga harus diambil bagian otak tertentu yang ya disinyalir itu adalah bagian memorinya mhm, sehingga ada memori-memori tertentu yang hilang gitu ya. mhm, Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau tidak ada kerusakan otak atau tidak ada penurunan fungsi otak, maka sebetulnya tidak ada satupun peristiwa yang pernah kita alami baik itu sejak dalam kandungan sampai seumur hidup kita sekarang, itu yang bisa dilupakan. Nah, tetapi Dok, yang paling sering terjadi adalah seolah terlupakan. Kenapa? Karena begini, saya ingat bahwa, kita yang di Sayaga itu, seringkali, mendengar sebuah ilustrasi mengenai sebuah bis ya, kalau kita lagi berbicara tentang resource therapy gitu, di mana Dokter Anto saat ini sedang berbicara sebagai hipnoterapis. Nah, ketika Dokter Anto nanti kembali ke tempat prakteknya, ke kliniknya, tentu akan berperan sebagai seorang dokter. Nah, ini kan sudah 2 fungsi yang berbeda, tapi karena fungsinya itu berada di, bagian depan dari bis ini, dia switching-nya cepat gitu, Dok. Dia mmm, untuk apa namanya, dipanggilnya lagi cepat. Seperti kalau misal saya tanya mungkin ke keluargian juga, "Siapa namanya?" Mungkin akan cepat untuk menjawab. Kalau saya tanya juga, "Di mana alamatnya?" Mungkin akan cepat untuk menjawab. Kenapa? Karena data-data itu adalah data yang hampir setiap hari digunakan. Nah, kemudian ada di yang barisan tengah nih, Dok. Jadi mulai masuk ke barisan tengah. Nah, ini adalah fungsi-fungsi pikiran yang kita pernah kuasain, tapi untuk saat ini sedang tidak digunakan. Jadi istilahnya dia lagi dorman mhm, gitu. Nah, ini biasanya terkait dengan hal-hal yang kita lakukan dulu di masa lalu. Mungkin Kawargian juga pernah mengalami di mana, kok dulu kayaknya saya pernah ya bisa berlari dengan kecepatan tinggi, dengan jarak yang jauh nggak capek, sekarang kok baru 10 meter udah ngap gitu ya. Ya itu iya, mungkin selain faktor ada juga begitu, karena tidak terbiasa. mhm, Atau mungkin untuk kawargian yang dulunya aktif bersepeda, terus kemudian setelah sekian lama tidak bersepeda lagi, ketika akan mulai bersepeda agak kagok sedikit gitu, Dok, agak agak linglung sedikit begitu. Nah, kenapa? Karena ada fungsi pikirannya yang dia tahu bahwa dia punya keahlian itu, tetapi tidak digunakan dalam sekian waktu tertentu, sehingga dia sifatnya dorman. Nah, yang ketiga adalah yang di apa, barisan paling belakang si bis ini, yaitu fungsi pikiran yang sama sekali sudah tidak digunakan lagi barangkali gitu ya, mmm, yang mungkin kita tidak sukai gitu, ada perilaku tertentu yang kita tidak sukai dan kita berusaha mati-matian untuk menekan dia ke pikiran bawah sadar atau ke unconscious area, supaya tidak perlu lagi ada, supaya tidak perlu lagi, terdeteksi. Kita sering melakukan sebuah eksperimen sederhana di mana kita bertanya kepada klien. Ya, pertanyaan seperti tadi.
namanya siapa? Dia akan bisa jawab cepat. Nama ayahnya siapa? Dia jawab cepat. Nah, kemudian kita agak lebih advance lagi bertanya bahwa coba ketika waktu kamu TK dulu, temanmu yang duduk satu meja dengan kamu namanya siapa? Nah, ternyata agak lama menjawabnya. Wah, lupa. Nah, biasanya begitu paling gampangnya, jawaban paling gampang adalah lupa gitu. Lupa. Tapi ketika digali lagi, dipancing untuk menjawab, ternyata bisa dijawab. Tapi kok lama? Sedangkan menjawab nama sendiri, nama orang tua, nama pacar, nama selingkuhan mungkin kok bisa cepet gitu. Tapi kenapa begitu nanya temen TK yang dulu agak lama? Kenapa? Karena informasi ini sudah dianggap tidak penting sehingga disimpan jauh sekali gitu. Jadi kalau kita membayangkan sebuah gedung arsip, ini disimpannya itu di pojok tergelap gedung arsip. Hmm. Nah, sehingga untuk mengaksesnya butuh waktu. Nah, yang terjadi adalah seperti itu. Hanya kemudian karena informasi itu toh juga nggak penting ya buat apa, kita lebih gampang untuk mengatakan, wah sudah lupa. Padahal sebetulnya tidak lupa. Dengan pendekatan tertentu itu bisa diakses kembali. Nah, inilah yang kemudian menjadi kunci dari sebuah teknik dalam hipnoterapi yang disebut sebagai age regression therapy. Di mana kita menggunakan teknik-teknik tertentu untuk kembali memunculkan memori-memori yang sudah lama sekali terjadi yang mungkin orangnya sendiri juga sudah lupa bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu, Dok. Silahkan apabila kawargian memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hipnoterapi tentunya bisa dilayangkan ke Sayaga Hipnoterapi itu melalui sosial media atau di kolom chat di YouTube ini, dan kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam hormat selalu dari saya.